Sidang perkara kasus perusakan hutan dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo Syamsul Rijal kembali digelar di ruang Cakra Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dengan agenda pembacaan pledoi dari terdakwa Syamsul Rijal Senin 24 Mei 2021. Secara tegas, penasehat hukum terdakwa perusakan hutan Syamsul Rijal menolak tuntutan jaksa penuntut umum yang dinilai tidak tepat dan tidak berdasar karena barang bukti yang diajukan bukan yang diperkarakan dan tanah tersebut bukan milik Syamsul Rijal. Menanggapi hal tersebut, jaksa penuntut umum Yoyo Adisaputro yang dimintai tanggapan itu pun hanya tersenyum simpul dan menganggap penasehat hukum Syamsul Rijal tidak memberikan pencerahan dan hal positif bagi masyarakat. Hakim Armansyah Siregar yang memimpin sidang tersebut itu pun memberikan waktu kepada JPU untuk membacakan replik atas pledoi penasehat hukum Syamsul Rijal. Setelah penuntut umum mendengar pledoi dari penasehat hukum, kami penuntut umum berpendapat bahwa hal wajar dia menyusunnya ada waktu 3 hari kalau isinya hanya seperti ini saja. Kami minta waktu 1 minggu yang berikutnya. Majelis hakim memeriksa perkara dapat memberikan pertimbangan lain. Jangan sampai terjadi kekeliruan kita selaku penegak hukum dalam memberikan penerapan pasal dan undang-undang serta penghukuman yang tidak semestinya terhadap terdakwa. Mengingat pengadilan adalah tempat untuk mengadili, bukan tempat yang hanya untuk menghukum seseorang yang sudah terlanjur duduk di kursi hakim. Maka sebagai jalan keluar masih dimungkinkan kepada majelis hakim yang mulia untuk menerapkan azas in dubio pro reo, yang mana menyatakan jika terjadi keraguan apakah terdakwa bersalah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Hal mana perkara itu dalam pasal 182 ayat yang 2. Terakhir dalam analisa hukum kami, dalam pembuktian hukum pidana, Prof. Dr. Edward Omar Salih Giris, SKM sebagai ahli pidana menerangkan, jangankan kejahatan yang canggih, kejahatan yang begitu sederhana saja, apabila tidak dapat dibuktikan secara layak, ya jangan dipaksakan itu sebagai perbuatan pidana. Sebagai contoh, ada cerita pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menceritakan ketika Ali bin Abi Thalib kehilangan jubah perangnya yang mahal dan berharga, dan ia melihat bahwa jubah tersebut dikenakan oleh seorang kafir Quraisy. Namun pada saat itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak langsung menuduh dan justru menanyakan kepada orang-orang di sekitarnya, apakah di antara kami ada yang melihat jubah perang milikku? Padahal seantero Mekah tahu bahwa jubah yang dikenakan oleh kafir Quraisy tersebut adalah milik Ali bin Abi Thalib. Dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk perkara yang sudah kasat mata saja itu tidak bisa dikatakan bahwa pada prinsipnya, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan, kami telah menyiapkan press release berkenaan dengan pledoi atau pembacaan pembelaan pada hari ini, yaitu yang pertama, bahwa jika menganalisa tuntutan dari JPU kemarin, tidak semua yang dijabarkan dalam tuntutan itu bersandar pada fakta yang terungkap dalam persidangan. Kemudian, dalam pembahasan, JPU pada tuntutannya yang pada pokoknya menceritakan tentang kondisi hutan di Kabupaten Tebo dan lain sebagainya itu menjadi tidak relevan, manakala itu tidak fokus pada perkara pidana yang didakwakan pada terdakwa. Karena pokok dari pidana adalah pembuktian atas suatu perbuatan, bukan menggiring opini dengan dasar asumsi. Yang ketiga, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari para saksi yang dihadirkan oleh JPU sendiri, termasuk Kepala Desa Suwosu, menyatakan bahwa terhadap tanah yang saat ini dijadikan objek perkara bukanlah tanah atas nama terdakwa yang dikelola terdakwa. Tanah tersebut murni secara bukti tertulis dan dikuatkan keterangan para saksi, tanah tersebut milik saudara Ahmad Arifin, atau maksud saya dikelola oleh saudara Arifin, bukan, sekali lagi, bukan atas nama terdakwa. Selanjutnya, bahwa ternyata yang dijadikan sandaran dalam pembuktian JPU hanyalah bukti transfer dan SMS yang kemudian diasumsikan seolah terdakwa yang mengelola, seolah terdakwa yang menebangi. Padahal fakta di persidangan berbicara lain. Karena dalam hukum pidana, bukti tertulis berupa surat, dokumen elektronik tidak dapat berdiri sendiri.
Itu hanyalah benda mati yang harus dapat diceritakan. Harus dibuktikan real fakta yang sebenarnya di balik bukti-bukti itu. Dan dalam hal ini, jaksa penuntut umum gagal membuktikan adanya kepentingan, kesepakatan, motif, dan tujuan terdakwa terhadap tanah objek sengketa itu. Sehingga gugur sudah posisi terdakwa jika dikaitkan dengan persoalan tanah objek perkara. Termasuk urusan penebangan pohon itu. Faktanya bukan terdakwa yang menyuruh saksi Supan dan kawan-kawan. Penebang pohon itu melakukan penebangan itu atas perintah dari saksi Ahmad Arifin. Dan yang terakhir, lantas apalagi yang tidak dipaksakan untuk memidanakan terdakwa? Tanah objek perkara terbukti bukan punya terdakwa, bukan terdakwa yang nebang, bukan terdakwa yang nyuruh nebang, ya kan? Masa hanya karena terdakwa ini seorang Samsul Rizal SEMSI? Masa hanya karena terdakwa ini Pak Idai? Masa hanya karena terdakwa ini anggota dewan? Masa hanya karena terdakwa ini anggota pejabat? Ingat, berarti barang bukti yang diajukan bukan yang yang diperkarakan ya ini, Pak iya, Mandara? jadi dalam perkara ini yang diperkarakan tanahnya lain, objek. Jadi bukan punya beliau ini. Gitu loh. Dan yang perlu dicatat dan perlu diingat, pengadilan ini tempat untuk mengadili, bukan tempat untuk menghukum. Jadi tidak boleh ada opini bersalah sebelum putusan pengadilan. Menindaklanjuti hasil persidangan hari ini terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pengrusakan hutan oleh terdakwa Saudara S alias I. Di persidangan pada kesempatan tadi, kawan-kawan penuntut umum mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk sesi replik pada persidangan berikutnya. Kita minta waktu seminggu. Memang oleh majelis hakim pada prinsipnya tidak mengabulkan permohonan dari kawan penuntut umum dan memberi kita tenggang waktu 3 hari. Yang diputuskan oleh majelis hakim itu menurut kami dapat kami maklumi, dapat kami pahami dengan pertimbangan bahwa memang tenggang waktu untuk penyelesaian perkara ini, kami berpikir majelis hakim juga pengen mungkin mengedepankan asas yang cepat. Jadi kami menghargai apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim. Namun pertimbangan dari kawan-kawan penuntut umum minta 1 minggu itu agar tenggang waktu yang ada dalam menyusun itu jauh lebih bisa membuat kita lebih luang. Tapi oleh itu kami tidak bermasalah, kami akan menyiapkan dalam waktu 3 hari untuk mengajukan jawaban atas pledoi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Waktu 3 hari itu cukup kira-kira ataupun untuk waktu 3 hari menurut kami cukup bisa kita maksimalkan, karena mulai hari ini tim penuntut umum akan membahas pledoi yang diajukan, kemudian menyusun draft jawabannya. Setelah itu nanti kita netkan untuk persiapan pembacaan 3 hari berikutnya. terkait asumsi yang disebutkan dari pihak PH itu seperti apa? Terkait dengan jawaban dari rekan penasihat hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum berdasarkan asumsi, ya kami secara tegas menolak apa yang disampaikan oleh kawan penasihat hukum tersebut. Ya kami tahu itulah upaya-upaya penasihat hukum juga untuk pola pikirnya apa yang disampaikan untuk membentuk opini pun seperti itu. Tapi kami tetap menyampaikan kepada masyarakat semua, apa yang dilakukan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tepuh berusaha seobjektif mungkin mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang secara pasti memang disampaikan oleh baik saksi-saksi, baik ahli, baik terdakwa sendiri maupun dengan dokumen-dokumen bukti surat yang ada yang kita sampaikan di persidangan. Ya, kami sama sekali tidak pernah mendakwakan ataupun menuntut terdakwa ini dengan asumsi-asumsi, tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang fakta hukum itu pun kami analisis sesuai dengan hukum pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang kehutanan tersebut. Jadi kami tegaskan kembali lagi, justru apa yang kawan penasihat hukum sampaikan sebenarnya tidak memberikan pencerahan dan hal yang positif bagi masyarakat. Seharusnya penasihat hukum sesuai dengan undang-undang advokat ya harus juga memberikan analisis yang yuridis, menyampaikan kepada masyarakat. Jadi semuanya itu secara yuridis. Tapi kami menghargai apapun yang disampaikan oleh penasihat hukum tersebut. Regional 3 Jambi, Romi Faisal melaporkan.